Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku, kabar Sembalun TV yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tiada terhingga. Dari sejak kita bangun tidur tanpa meminta, ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa meminta, napas kita masih kita bisa hirup udara segar. Tanpa kita meminta, mata kita masih bisa memandang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat berhak mendapat syafaat, bantuan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kabar Sembalun TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam mengisi bulan suci Ramadan, tentunya kita akan beribadah, namun kita tentunya tidak bisa beribadah tanpa ada ilmunya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, ibadah yang sangat-sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan dan banyak orang melupakan dia juga adalah nikmat atau ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan suci Ramadan, yaitu iksarud doa, yaitu memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kadang orang berpikir, kapan sih waktu berdoa? Apakah waktu berdoa selesai sholat, ataukah punya waktu-waktu khusus untuk tempat berdoa? Maka Nabi SAW, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hadis Nabi SAW berkaitan dengan hal itu, supaya kita tidak bingung, tidak bimbang kapan kita akan berdoa. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doanya. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir. Yang pertama adalah doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Dari sejak dia itu berpuasa dari setelah subuh, maka dari itu sampai maghrib, kesempatan untuk dia berdoa itu sangatlah panjang. Kesempatan manusia untuk berdoa, orang yang sedang berpuasa berdoa itu sangatlah panjang, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-imamul adil. Yang kedua, doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam wa yubtahu lahu abwabus sama. Fayaqulur Rabb wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Jadi ada 3 kelompok orang-orang yang akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tolak-tolakan. Yang pertama kami ulangi adalah orang yang sedang berpuasa. Jadi nikmat yang luar biasa sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu ketika kita berpuasa Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu kita untuk berdoa kepadanya. Kadang orang berpikir, saya banyak berdoa, namun kenapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengajarkan kita adalah berdoa. Fa iza sa'altum fas'alullah, maka kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dan kita harus yakin bahwa kita akan diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan terutama. Manfaatkan waktu yang baik ketika kita berada di dalam posisi berpuasa. Dalam keadaan apapun, kita selalu ingat bahwa kita ini sedang berpuasa. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan doa.
Kadang kita tidak sadar, seorang ibu bersama anaknya kadang sedang berpuasa, kemudian anaknya melakukan hal yang tidak baik, kemudian keluar kata-kata yang tidak baik di dalam bulan suci Ramadan, maka itu pun harus diperhatikan. Kenapa? Karena setiap ucapan kita itu merupakan doa yang lahir dari mulut kita ini, merupakan doa harapan kita. Terkadang orang tidak menyangka, kadang apa yang dia sering ucapkan itu, kadang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selalu hindari ucapan-ucapan yang tidak baik ketika kita sedang berpuasa. Perbanyak kalimat-kalimat yang baik, ya, perbanyak doa-doa dan lain sebagainya ketika kita berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang hambaku bertanya tentangku kepadamu, hai Muhammad, jawab, aku maha dekat. Ya, aku maha dekat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan membalas, aku akan menjawab doanya apabila berdoa kepada saya. Oleh karena itu, sekali lagi, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, laksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di bulan suci Ramadan untuk menunjang aktivitas ibadah kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tolak-tolakan adalah al-imamul adil, yaitu imam yang adil. Kadang orang berpikir imamul adil, imam itu siapa? Imam itu bukanlah hanya presiden saja, bukan gubernur saja, bukan menteri saja. Bahkan yang paling kecil, imamul adil adalah kepala keluarga di dalam lingkungan rumah tangga. Seorang bapak, seorang ibu yang berlaku adil kepada anak-anaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, insya Allah doanya juga merupakan doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang diterima doanya luar biasa sekali adalah orang-orang yang dizalimi. Orang-orang yang dizalimi di dalam agama kita ini mempunyai tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang yang dizalimi berdoa, maka berhati-hatilah. Makanya kita yang menzalimi orang itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena ketika kita menzalimi orang, orang yang terzalimi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doanya tanpa akan ditolak-tolak. La ansurannaka wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi keagunganku, demi kemuliaanku, la ansurannak, pasti saya akan menolongmu walau ba'da hin, walaupun nanti entah kapan saatnya. Oleh karena itu, apalagi di dalam bulan suci Ramadan, kita kaitkan kembali kepada puasa. Orang yang tidak akan diterima doanya adalah orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa harus berhati-hati ketika dia menzolimi saudara-saudaranya. Jangan sampai ketika kita berpuasa, ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, namun ibadah kita nantinya di akhirat kita tidak menerima balasannya. Kenapa? Karena banyak kita menzolimi orang-orang di sekitar kita. Karena zalim itu tidak hanya kita menzolimi dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan kita, terkadang kita banyak menzolimi saudara kita dengan ucapan kita. Oleh karena itu, kita teringat sebuah kisah di dalam hadis masyhur diceritakan. Ada seseorang di akhirat nantinya yang datang bersama dalam hadisnya konteksnya seperti ini. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasul bertanya, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang rugi nanti di akhirat, kata Rasulullah. Maka para sahabat pun menjawab, orang-orang yang rugi menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya materi dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya orang yang rugi adalah, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang nanti di akhirat datang membawa pahala haji, datang membawa pahala puasa, datang membawa pahala sedekah, datang membawa pahala amal-amal yang lain. Namun qad syatama haza, namun pernah mencaci orang lain. Wa qatala haza, pernah membunuh karakter orang lain, pernah berbuat jahat kepada orang lain. Akhirnya pahala-pahalanya itu dia pakai untuk membalas dosanya ketika berada di atas dunia. Pahala hajinya diambil oleh orang yang pernah dia sakiti. Pahala puasanya diambil oleh orang yang pernah dia caci. Pahala zakatnya diambil oleh orang-orang yang pernah dia zolimi. Akhirnya habislah pahala-pahalanya, tinggal dosa-dosanya saja. Maka itulah orang-orang yang termasuk orang muflis, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa menjaga lisan kita, tetap menjaga keadaan kita, tetap menjadi orang yang jauh daripada menzalimi orang lain. Maka saudaraku yang berbahagia, dalam memahami hadis ini, kita
akan mencoba untuk membuka bagaimana memahami 3 orang ini akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita hanya membacanya, misalnya pertama adalah orang yang berpuasa, kedua adalah orang yang adil, ketiga adalah orang-orang yang terzalimi. Oleh karena itu, supaya lebih cepat dan lebih akuratnya doa kita, tentunya 3 kelompok orang ini bisa kita kumpulkan menjadi 1 orang. Apa maksudnya? Saudaraku yang berbahagia, yang pertama adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tentunya bisa berlaku adil. Orang yang berpuasa tentunya kadang terzalimi dan jangan berbuat menjadi orang yang akan menzalimi orang lain. Oleh karena itu, kadang 1 orang berada dalam 3 kalimat ini. Oleh karena itu, doanya pasti dan sangat pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, namun menjadi pertanyaan bagi kita, saya sudah banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi berpuasa, saya merasa saya sudah adil, saya merasa saya terzalimi. Namun kenapa doa saya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keamanan, keafiatan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih proses daripada doa kita, apakah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa makna hadis yang tadi, doa kita akan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kenapa tidak diterima? Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan mengkaji tentang doa kita bagaimana diterima atau tidaknya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.